Perang Arab-Israel merupakan ketegangan politik, konflik militer, dan sengketa lainnya antara negara-negara Arab dengan Israel yang meningkat selama abad ke-20, tetapi telah sebagian besar memudar pada abad awal ke-21. Akar konflik Arab-Israel telah dikaitkan dengan dukungan oleh negara-negara anggota Liga Arab untuk Palestina, yang merupakan bentuk dukungan solidaritas sesama anggota Liga dalam konflik Israel-Palestina yang sedang berlangsung, yang pada gilirannya telah dikaitkan dengan kebangkitan simultan Zionisme dan bangsa Arab. Konflik Arab-Israel didorong oleh faktor agama dan sejarahnya, yang dimana keyakinan dari berbagai pihak bangsa Yahudi, Kristen, dan Islam memiliki ide-ide dan pandangan mereka dari orang-orang terpilih dalam kepercayaan mereka yang berkaitan dengan tanah perjanjian dan kota terpilih Yerusalem. Latar belakang ini didorong juga oleh gerakan nasional. Akar konflik Arab-Israel modern terletak pada kebangkitan Zionisme dan nasionalisme Arab reaksioner yang muncul sebagai tanggapan terhadap Zionisme menjelang akhir abad ke-19. Wilayah yang dianggap oleh orang-orang Yahudi sebagai tanah air bersejarah mereka juga dianggap oleh gerakan bangsa Arab secara historis, dan saat ini milik orang-orang Arab Palestina. Perang Arab-Israel juga disebut oleh bangsa Israel sebagai perang kemerdekaan bagi Israel. Pada bulan November 1947, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB memilih untuk membagi mandat Inggris atas Palestina menjadi negara Yahudi dan negara Arab. Bentrokan segera pecah antara orang-orang Yahudi dan orang-orang Arab di Palestina saat pasukan Inggris bersiap untuk mundur dari Palestina. Konflik terus meningkat dengan pasukan Yahudi dan Arab melakukan perang. Di antara peristiwa yang paling terkenal adalah serangan terhadap desa Arab Dai Yasen pada tanggal 9 April 1948. Berita tentang pembantaian brutal di sana oleh Irgun Zuyaylyumi dan pasukan gangster menyebar luas dan menyelami kepanikan dan pembalasan. Kemudian, pasukan Arab menyerang konvoi Yahudi menuju rumah sakit Hadassah yang menewaskan 78 orang. Peristiwa ini menjadi tanda dimulainya Perang Arab-Israel yang pertama. Permusuhan skala besar sebagian besar berakhir dengan perjanjian gencatan senjata setelah Perang Yom Kippur pada tahun 1973. Perjanjian damai ditandatangani antara Israel dan Mesir pada tahun 1979, yang mengakibatkan penarikan Israel dari semenanjung Sinai dan penghapusan sistem pemerintahan militer di tepi barat dan jalur Gaza, yang mendukung armenisasi sipil Israel dan aneksasi sepihak dari dataran tinggi Golan dan Yerusalem Timur. Sifat konflik telah bergeser selama bertahun-tahun dari konflik Arab-Israel regional berskala besar ke konflik Israel-Palestina yang lebih lokal, yang memuncak selama Perang Lebanon pada tahun 1982, ketika Israel campur tangan dalam Perang Saudara Lebanon untuk menggulingkan pembebasan Palestina. Organisasi dari Lebanon pada tahun 1983, Israel mencapai normalisasi dengan pemerintah Lebanon yang didominasi oleh Kristen. Tetapi perjanjian itu dibatalkan pada tahun berikutnya dengan pengambil alihan Beirut oleh milisi Muslim dan terus. Dengan penurunan Intifada pertama Palestina 1987-1993, kesepakatan Oslo sementara mengarah pada pembentukan Otoritas Nasional Palestina pada tahun 1994 dalam konteks proses perdamaian Israel dan Palestina. Pada tahun yang sama, Israel dan Yordania mencapai kesepakatan damai pada tahun 2002. Liga Arab menawarkan pengakuan terhadap Israel oleh negara-negara Arab sebagai bagian dari resolusi konflik Palestina-Israel dalam inisiatif perdamaian Arab. Inisiatif tersebut telah ditegaskan kembali sejak itu untuk menyerukan normalisasi hubungan antara Liga Arab dan Israel, dengan imbalan penarikan penuh oleh Israel dari wilayah pendudukan, termasuk wilayah Yerusalem Timur, dan penyelesaian yang adil bagi pengungsi Palestina dengan berdasarkan resolusi PBB 194. Pada 1990-an dan awal 2000-an, gencatan senjata sebagian besar telah dipertahankan antara Israel dan Suriah, serta dengan negara Lebanon. Terlepas dari perjanjian damai dengan Mesir dan Yordania, perjanjian perdamaian sementara dengan otoritas Palestina dan gencatan senjata yang ada secara umum. Hingga pertengahan 2010-an, Liga Arab dan Israel telah berselisih satu sama lain karena banyaknya masalah. Di antara negara-negara Arab yang berperang dalam konflik tersebut, Irak dan Suriah adalah satu-satunya negara yang tidak mencapai kesepakatan atau perjanjian damai formal dengan Israel. Namun, keduanya beralih untuk mendukung Iran. Perkembangan selama Perang Saudara Suriah mengubah situasi di dekat perbatasan utara Israel, yang menempatkan Republik Arab Suriah, Hizbullah, dan oposisi Suriah bertentangan satu sama lain dan memperumit hubungan mereka dengan bangsa Israel.
pada perang yang muncul dengan Iran. Konflik antara Israel dan Hamas di jalur Gaza juga dikaitkan dengan konflik proksi Iran-Israel di wilayah tersebut. Hingga pada 2017, Israel dan beberapa negara Arab Sunni yang dipimpin oleh Arab Saudi membentuk koalisi semi-resmi untuk menghadapi Iran. Langkah ini sebagai normalisasi Israel dengan negara-negara Teluk ditandai oleh beberapa orang sebagai memudarnya konflik Arab-Israel. Langkah normalisasi Israel dengan negara-negara Teluk ditandai oleh beberapa orang sebagai memudarnya konflik Arab dengan Israel. Kependudukan Israel di Palestina akhirnya menjadi masalah baru, karena Israel menduduki Palestina dengan perlakuan yang buruk kepada masyarakat Palestina. Perlakuan buruk dari Israel tersebut diarahkan kepada warga sipil terutama perempuan dan anak-anak. Hal ini menimbulkan pemberontakan dari berbagai masyarakat Palestina. Para negara tetangga Palestina seperti Mesir juga malah melakukan perdamaian dengan Israel. Mengetahui hal tersebut, negara Palestina melalui PLO atau Palestine Liberation Organization di bawah pimpinan Yasser Arafat memilih untuk keluar dari Liga Arab. Karena adanya sikap yang tidak konsisten dari negara anggota Arab, sehingga perang yang mulanya terjadi antara Arab Israel kini menjadi perang antara Israel dengan Palestina. Pendudukan Israel di tanah Palestina ini akhirnya menjadi perhatian dari dunia internasional dan menjadi agenda yang harus diselesaikan oleh PBB. Pada akhirnya, usaha tersebut mengalami kegagalan karena penolakan oleh Amerika Serikat serta Israel dan beberapa negara lainnya yang menolak mengakui negara Palestina. Penolakan tersebut berdasarkan pada alasan bahwa Palestina masih belum bisa dikatakan sebagai negara karena berbagai permasalahan internal yang terjadi di dalam negaranya. Selain itu, juga karena berbagai permasalahan lain sehingga dikatakan bahwa Palestina harus membenahi diri terlebih dahulu jika ingin mendapatkan pengakuan kedaulatan bagi negaranya. Dari hal ini dapat kita lihat juga besarnya pengaruh kepentingan oleh beberapa negara di luar Timur Tengah, seperti Amerika Serikat yang memihak kepada Israel yang mempunyai power yang cukup besar sehingga dapat mempengaruhi keputusan masyarakat internasional. Liga Arab yang dikatakan sebagai organisasi regional Timur Tengah tidak sanggup menyelesaikan masalah ini karena adanya perbedaan nasional interest yang berbeda di setiap anggota Arab yang tidak sepenuhnya mendukung Palestina.